Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk mengisi waktu yang kosong sebelum ada yang siapkan pertanyaan, mungkin tidak ada pertanyaan juga. Mungkin jawab itu la adri. Saya tidak tahu juga. Saya ingin mengingatkan diri, wa dzakir nafsi, ingatkan diri dan para hadirin penuntut ilmu. Insyaallah kullukum talabatul ilm. Setiap orang di antara kalian itu talib ilmu. Semuanya sesuai dengan kemampuannya. Semuanya penuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Ini perkataan yang saya pernah dengar dari salah satu ustadz saya di sini di Depok, yang bikin saya semangat belajar agama lagi, lebih mendalami agama dan melakukan rihla fi talabil ilm, perjalanan untuk menuntut ilmu. Kalau nggak salah 27 atau berapa, yang sudah punya istri, sudah punya anak. Ustadz itu berkata, kalian semua penuntut ilmu. Kalian semua penuntut ilmu. Semuanya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita harus ada semangat dan harus ada amalan, harus memang mempraktikkan. Harus ada pergerakan gitu. Ayo, saya mau belajar. Datang kepada majelis ilmu, datang kepada ulama, membelajar Al-Quran, mulai lagi hafal yang sudah lama ditinggalkan. Sudah 20 tahun ingin belajar bahasa Arab, tapi sampai sekarang satu kali putus, tidak bisa. Kalau sudah bisa belajar, sudah bisa bahasa Arab, bisa memahami perkataan para ulama, bisa mungkin baca sendiri, bisa pergi ke Timur Tengah atau ke Afrika atau ke India atau kemana, dimanapun ada para ulama. Apalagi zaman ini, semuanya itu ada di internet juga, perkataan yang direkam, perkataan ulama yang direkam, buku-buku ulama yang sudah disebar, bahkan PDF-nya sudah ada online juga. Tapi harus ada, selain semangat, harus ada manhajiyah. Manhajiyah artinya metode. Ada strategi. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak, Imam siapa? Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, awalul ilm an-niyah. Awalul ilm an-niyah. Pertama, jadi tahapan pertama pada penuntut ilmu itu an-niyah. Jadi niat. Thumma al-istima'. Itu yang kedua. Awalan an-niyah, kemudian jadi niat, kemudian al-istima'. Dengar dengan baik. Pendengaran dengan baik. Jadi ketika datang kepada majelis ilmu, dengar dengan baik. Telinga itu harus apa? Ke depan, bukan ke belakang. Apa yang disampaikan, mau dengar yang benar. Dengar dengan baik. Thumma al-fahm. Kemudian memahami dengan baik. Memahami dengan baik. Thumma al-hifdh. Thumma al-hifdh. Hafal yang disampaikan. Yang paling baik yang disampaikan itu harus dihafal. Thumma al-amal. Kemudian mengamalkannya. Al-amal. Al-amalu bil ilm. Mengamalkan ilmu itu, mempraktikkan.
Sudah berapa? 4. An-niyah wal istima' wal faham wal hifdz wal amal. 5. 5. Bukan 4, 5. Thumma nashruhu. Berkata Abdullah bin Mubarak, thumma nashruhu. Menyebarkan ilmu itu. Jadi ad-da'watu ilaih. Kalau ibarat yang lain, mengajak orang kepada ilmu itu, menyebarkan ilmu itu, mengajar ilmu itu. Itu hak al-ilm. Itu haknya ilmu. Kalau orang menuntut ilmu, cari ilmu, kumpul ilmu dari para ulama, dari majlis-majlis ulama dan dai-dai, dia harus apa? Datang dengan niat yang baik, lurus, belajar, hanya belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin membelajar agama karena Allah. Kemudian apa? Dengan baik. Kemudian memahami dengan baik. Jangan mikir sesuatu yang lain. Mikir anak, mikir istri, nanti masih harus beli pampers. Pajak belum dibayar, seperti itu. Apalagi mikir politik atau semisalnya. Kemudian apa? Al-hifdz. Harus dihafal. Sebagian ilmu harus dihafal. Mungkin tidak semua, tapi sebagian ilmu harus dihafal. Kemudian apa? Diamalkan. Ilmu tidak ada barakah kecuali kalau ada amalannya. Diamalkan. Dan terakhir, nashruhu. Menyebarkannya. Wa da'watu ilaih. Wa ta'limuhu. Mengajar kepada orang lain. Ini manhajiyah. Jadi metode untuk seorang yang ingin ilmunya lebih berkah. Alladhi yurid al-barakah fi talab al-ilm. Orang yang ingin dapat berkah di talab al-ilm, itu dia ikuti 6 langkah ini. Memperhatikan semua yang 6 perkara ini. Kalau ada satu yang tidak, satu yang jatuh atau kurang, pasti ilmunya kurang berkah. Kurang berkah. Atau mungkin tidak dapat, tidak bisa ke langkah yang lain. Siapa bisa ulang yang 6 itu? Siapa bisa ulang? Syamil. Bisa ulang itu. Niat. Istima' sahih. Qabla hada, sebelumnya. Ini. Faham. Hifdz. Hafal. Mengamalkannya, mendakwakannya. Ahsant. 6 perkara. An-niyatu, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdz, thumma al-amal, thumma nashru, yani da'watu ilaihi wa ta'limuhu. Ini perkataan yang ringkas dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dalam manhajiyah fi talab al-ilm. Metode untuk supaya ilmu lebih berkah. Jadi kalau ada pertanyaan, tafadalu, barakallahu fika. Ulang lagi. Ada lagi yang tulis. Qala Abdullah bin Mubarak. Didikte. Qala Abdullah bin Mubarak. Awwalul ilm. Awwalul ilm. An-niyatu. Thumma al-istima'. Thumma al-fahm. Thumma al-hifdh. Thumma al-amal. Thumma al-da'wa. Ahsant. Al-nashr. Ahsant. Jayyid. Ahsant. Alhamdulillah. Silakan.
Astagfirullah. Ahsanallahu ilaik. Syekh, ada titipan pertanyaan dari beberapa ikhwah. Kami yang tinggal di kota besar terkadang memulai harinya bekerja bahkan sebelum salat fajar, salat subuh, dan kembali ke rumah terkadang setelah salat Isya. Kami memang terlahir walhamdulillah dari keluarga muslim. Hanya saja sebagian dari kami terkadang baru memulai mempelajari agama ini ketika sudah berumur dewasa, bahkan sudah berumur tua. Yang ingin kami minta kepada antum ya Syekh, sebuah nasihat. Dari mana kami harus memulai menuntut ilmu? Dari keterbatasan waktu yang kami miliki, di samping harus bekerja. Walhamdulillah di kota-kota besar sudah tersebar banyak kajian, dan di masjid kita ini juga entah itu kajian akidah, fiqih, bahasa Arab, Al-Quran dan lain sebagainya. Hanya saja dengan keterbatasan waktu, nasihat dari antum, ilmu apakah yang harus kami betul-betul dalami terlebih dahulu? Itu saja insyaallah Syekh. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini dari satu sisi, dari dua sisi. Sisi yang pertama itu kembali kepada time management. Itu artinya time management, membagi waktunya, manajemen waktu. Manajemen waktu. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk duduk sama keluarga, ada waktu untuk hobi, ada waktu untuk ilmu, ilmu agama, ada waktu untuk agama. Jadi yang pertama harus ada niat. Kembali kepada lagi, harus ada niat, harus ada irada, keinginan. Harus ada semangat, itu yang pertama. Kalau sudah ada niat, kemudian tidak terjadi, sudah dapat pahala. Ada niat tapi tak ada penghalang, alhamdulillah sudah dapat pahalanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang hadis yang terkenal itu masyhur. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia perjalanan kepada surga. Jadi kalau sudah berada di atas jalan dengan niatnya sudah bergerak, mau, kemudian ada penghalang, tetap dapat pahalanya. Pahala penuntut ilmu, insya Allah. Hanya ada penghalang. Kedua, harus ada strategi. Harus tahu ilmu yang mana yang aku bisa menguasai atau masih ada kekurangannya. Kalau belum bisa baca Al-Quran misalnya, itu lebih utama. Kalau belum tahu ahkam salat, tata cara salat atau ahkam, itu lebih utama. Karena itu rukun kedua. Kalau tidak tahu artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu harus dipelajari, harus cari, harus baca, tanya, datang kepada seorang ustadz misalnya, tolong jelaskan kepada saya apa artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan alhamdulillah sekarang itu sosmed atau WhatsApp atau Facebook itu sangat mudah, mempermudahkan. Bahkan ChatGPT saya baru kenal tadi, baru guna tadi, baru ada yang kasih lihat, itu sudah tahu jawabannya. Jangan percaya semuanya, tapi bisa membantu. Jadi ada di internet, ada banyak. Atau mau bertanya kepada seorang ustadz, itu alhamdulillah sudah ada banyak
grup atau ada nomor Ustadz mungkin, grup WhatsApp atau nomor Ustadz bisa bertanya. Jadi harus bagi waktunya, harus tentukan waktunya untuk menuntut ilmu. Pasti ada waktunya. Tidak mungkin orang tidak punya waktu sama sekali. Mungkin berkah kurangnya dalam waktunya. Itu aja. Pasti ada waktu. Sama ada waktunya untuk pergi ke pasar. Atau waktu duduk sama teman-teman ngopi. Pasti ada waktu juga untuk Allah dan Rasulnya. Belajar agama. Pasti ada waktu. Harus tentukan waktunya. Itu aja. Cari waktu yang cocok. Yang pas. Apalagi hari libur. Mungkin ada hari libur. Atau kerjaan tidak terlalu banyak. Misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, hari libur, sudah bikin janji dengan diri sendiri. Mungkin ajak keluarga juga, istri, anak juga, supaya mereka tidak ganggu nanti. Panggil ke rumah, duduk, harus beli apa, harus ini. Diajak semuanya. Nuntut ilmu, datang ke kajian atau pelajaran. Misalnya mau belajar pelajaran bahasa Arab di masjid ini hari Sabtu. Atau belajar Al-Quran hari Minggu misalnya. Ajak semua. Dan insya Allah itu sisi kedua, itu pengurus masjid, yayasan, para ustadz harus bagi waktu juga, cari waktu yang cocok untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya sibuk kerja. Bagi waktu, kasih waktu, cari waktu yang paling cocok. Bikin program. Yang programnya khusus untuk orang yang biasanya sibuk. Misalnya hari Sabtu, atau mungkin hari Minggu, mungkin malam Sabtu, seperti itu. Hari Jumat misalnya. Untuk mempermudahkan talabul ilmu. Itu. Kemudian juga yang sangat membantu. Saya lihat berapa ikhwan, Masya Allah, mempelajari bahasa Arab. Saya kenal beberapa orang yang dulu, mungkin ada yang sudah punya keluarga, anaknya banyak, bahkan sudah punya cucu. Mereka belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab dari rekaman. Setiap kali naik mobil, langsung putar rekaman pelajaran bahasa Arab misalnya. Sudah punya strategi, sudah janji dengan diri, setiap kali saya pergi kerja harus dengar minimal setengah jam, waktu macet, apalagi macet, dengar bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Hari ini begini, besok begitu, besok begitu. Sudah punya plan, sudah punya strategi. Dan juga Al-Quran, ada saya kenal, saya pernah ketemu seorang apa nih kalau taxi driver, sopir taksi, hafal Quran di mobilnya. Kapan? Setiap kali berhenti nunggu penumpang ada mushafnya di depannya. Bahkan di fotokopi satu halaman yang harus saya hafal hari ini, dia tempel di setir. Setiap kali nunggu atau nunggu di lampu merah, itu baca lagi. Itu ditempel di setirnya, seperti itu. Dan hafal Al-Quran. Jadi ada semangat. Dan dia menggunakan waktunya walaupun sedikit dengan baik. Dan orang yang menguasai bahasa Arab karena sering di mobil atau di motor ada punya headset lagi dengar bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab seperti itu. Jadi harus ada semangat dan juga harus dibagi waktu. Dan paling penting untuk dipelajari itu ilmu akidah. Setelah Al-Quran dan juga bahasa Arab, itu ilmu akidah. Kemudian as-salat dan ibadat, ibadah yang diperlukan. At-taharah, salat itu paling penting.
Jangan sibukkan diri dengan apa fikih jual beli atau apa yang agak susah, atau qada atau jihad atau fikih cerai atau seperti itu kalau sudah tua. Boleh belajar kalau ada waktu, tapi bukan yang pertama. Yang kalau waktunya sedikit, jangan. Karena itu yang terjadi. Sebagian orang ikut daurah fikih jual beli atau fikih pernikahan bab cerai yang sangat dalam, tapi la ilaha illallah belum tahu artinya, atau akidahnya belum pernah belajar. Itu juga itu salah. Jadi cari ustadz yang memang membahas ilmu dasar, tauhid dan aqidah. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum alaikum wa hayyakumullah. Ustaz, الشيخ تتكلم اللغة العربية؟ كيف؟ هل أنت تتكلم العربية؟ لم أفصح أستاذ. ها؟ لم أفصح. لما أفصح لأتكلم باللغة لا بأس لا بأس، لم تفصح لكن تتحدث. حاول أولا بالعربية أولا. نعم يا شيخ. السلام عليكم، حياكم الله وأحسن الله إليكم. نعم، ربما الرجل في طبيعته هو رديئة أو من في طبيعته هو رديئة، ثم ما هو السبب؟ Terus Syekh bilokat Indonesia ya. Terus Syekh, apa namanya? Kalau menurut Syekh, apa sebab paling ampuh buat seseorang biasa, biar seseorang terbiasa ia apa namanya? Membiasakan dirinya dengan nilai-nilai akhlak yang baik. Kemudian Syekh, kalau menurut Syekh sendiri dulu pas belajar sama Syekh Shalih Fauzan, apa akhlak yang paling membuat Syekh speechless dengan akhlak beliau? Mungkin sekian pertanyaan saya. Jazakumullah khair. Itu al-akhlaq ya. Itu al-akhlaq, sebagian itu dari akhlaq, yani ba'd al-akhlaq hadi ghariza tabi'ah. Jadi itu suatu yang sudah pada seseorang, itu emang genetis ya. Genetik itu sudah ya. Ada orang yang dermawan, ada orang yang sabar, ada orang yang begitu dan begitu. Itu sudah ada pada orang. Mungkin orang itu tidak ada pada orang lain. Mungkin sudah ada. Itu fi tabi'atihi, fi tabi'i. Ada yang baik juga. Akhlak yang mulia ada. Dan akhlak yang buruk mungkin ada fi tabi'atihi. Dari nature-nya, dari diri sendiri, genetik sudah ada seperti itu. Yang baik harus dipelihara, yang buruk harus diperbaiki, dihilangkan. Ya. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan bilang aku emang punya akhlak buruk, bitaba'ah, tabiat. Saya lahir dengan akhlak yang buruk, tidak bisa berubah. Jangan bilang itu saya tidak bisa berubah. Tidak ada seperti itu, saya tidak bisa berubah. Tidak ada. Kadzib, bohong. Tidak ada saya tidak bisa berubah. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh mujahadah, berjuang. Jihad nafs. Biasakan diri. Tapi terus menerus. Membaca sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buku-buku yang sudah menyebut akhlak, mulia makarim al-akhlaq, dan buku yang terkumpul juga yang menjelaskan apa itu masawi al-akhlaq, akhlak yang buruk juga, supaya tahu mana yang buruk, mana yang baik. Selalu itu introspeksi. Selalu introspeksi. Kemudian biasakan diri. Yang baik biasakan. Yang buruk berusaha untuk tinggalkan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan bilang saya tidak bisa berubah. Itu yang pertama.
yang terkait dengan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, syekhuna, dari akhlak beliau atau cara mengajar beliau, pelajaran beliau, beliau sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaannya. Sangat hati-hati. La yatakallaf, tidak berusaha untuk cari jawaban walaupun mungkin beliau tidak tahu. Dan kadang ada pertanyaan yang kurang bagus atau tidak layak atau ada itu mengandung fitnah, syubhat. Dan beliau menjawab dengan hikmah. Mungkin jawabannya ke pertanyaan khusus, jawabannya umum, untuk menghindari fitnah. Jadi beliau sangat memperhatikan cara menjawab pertanyaannya. Dan beliau juga sangat serius ketika pelajarannya. Serius sekali, tidak ada yang bercanda, ketawa, keluar masuk misalnya. Beliau tidak suka dan mengingkari itu. Beliau tidak takut untuk mengingkari mungkar. Itu sebenarnya itu para ulama kalau lihat mereka tidak malu atau tidak takut kalau lihat kemungkaran untuk apa? Mengingkari kemungkaran. Jadi terjadi sesuatu di depan mereka, langsung mereka menyebut, memperbaiki. Lihat seorang murid kurang serius atau duduk kurang bagus atau sebenarnya itu ditegur. Karena seorang alim itu rabbani, itu orang yang berikan tarbiyah, bukan hanya pengajar saja. Jadi murabbi, pendidik, murabbi. Dan beliau biasanya sedikit bicara. Kalau duduk sama beliau di kantor, beliau duduk terus, diam sampai orang yang ingin bertanya. Kalau tidak bertanya, beliau tidak bicara juga, diam. Karena emang tidak suka ditanya, tidak suka diagungkan sebagai seorang mufti, tidak suka. Mau cepat keluar semuanya. Karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mas'uliyah, tanggung jawab. Hari kiamat setiap pertanyaan yang dijawab itu dipertanyakan. Dan juga beliau sangat memperhatikan para pemula, jadi baru belajar. Pelajarannya sangat simple, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Kalau tidak paham sesuatu, beliau bilang, wallahu a'lam, saya tidak tahu juga. Dan nanti kita baca lagi, insyaallah. Dan yang sulit itu biasanya beliau meringkaskan supaya dipahami oleh semua. Jadi pelajaran beliau itu bukan hanya untuk advanced, untuk tingkat tinggi sekali, doktor, para ulama, para syekh. Tidak. Pelajaran bisa dipahami oleh orang biasa, tukang ojek, khabbaz, tukang roti, muallim, pengajar, talib, belajar, sampai doktor. Jadi yang bersederhana di ilmu syariat semuanya itu suka sama pelajaran beliau. Beliau berkata, al-ilmu yanbaghi an yusahhal. Al-ilmu yanbaghi an yusahhal. Ilmu itu seharusnya dipermudahkan. Karena sebagian doktor, kalau istilahnya seperti itu, doktor, ustadz, profesor, ketika mengajar jadi menjadikan ilmu sulit.
kasih definisi dulu, kemudian definisi dalam secara bahasa, kemudian definisi secara istilah, kemudian dalilnya begini, kemudian 50 kaidah dalam hal ini. Berkata ulama, berkata seorang alim ini di buku ini, kemudian begini, kemudian sangat rinci detail. Dalam setengah jam sudah seperti baca satu kitab. Tapi tidak ada yang nempel. Tidak ada yang nempel. Dan tidak ada yang bisa tulis secepat seperti itu juga. Itu bikin orang lari dari ilmu. Beliau bilang, al-ilmu yanbaghi an yusahal. Ilmu itu seharusnya dipermudahkan. Jadi untuk semua bisa memahami. Itulah. Cukup atau ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, ada lagi atau tidak? Tafadhal. Nggak bisa dengar. Situ ada mungkin malu ya berdiri. Assalamualaikum. Kalau semuanya malu, tidak ada yang mengajar juga. Ya. Ya, assalamualaikum Syekh. Ya. Ana Surya. Mungkin ada yang bisa dijadikan pelajaran untuk kami semua yang ada di sini. Afwan, mungkin kalau pertanyaan ini kurang tepat Syekh ya. Mungkin dari kegiatan sehari-hari Syekh yang mungkin bisa dijadikan pelajaran kami ya kan. Kegiatan amalan-amalan yang dilakukan oleh Syekh sehari-hari gitu kan, yang dapat kami jadikan contoh. Itu yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari juga. Itu aja Syekh, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan contoh yang baik. Yang harus diikuti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau itu baca sirat Rasulullah SAW seharian. Baca sirat Rasulullah SAW. Seharusnya seperti itu. Membaca hadis dari Rasulullah SAW. Apa Rasulullah SAW melakukan setiap hari. Kalau saya sendiri masih banyak kekurangan. Banyak sekali kekurangannya. Tapi ada sesuatu yang saya belajar dari seorang imam masjid dulu. Saya baru masuk Islam. Saya diajak oleh teman kuliah untuk pergi ke satu masjid di tempat yang sangat jauh di Belanda. Kurang lebih 2,5 jam pakai kereta api. Mungkin 3 jam mungkin. Kemudian jalan kaki ke masjidnya. Kurang lebih 40 menit dari stasiun. Masjidnya ada di kampung. Jadi Masya Allah di Belanda masih ada masjid, walaupun kampung masih ada masjid. Alhamdulillah. Karena di situ ada AZC, kita bilang AZC, jadi itu asrama pengungsi, asylum seeker. Orang Somalia, orang Irak, orang Iran, orang Kashmir, orang Palestina, seperti itu. Untuk sementara. Jadi kami datang ke masjid, saya sama teman kuliah, namanya Muhammad, orang Maroko, untuk hanya untuk ketemu imam masjid itu. Imam masjid itu dari Yaman. Dan tidak bisa bahasa Belanda, hanya sedikit aja, berapa kata saja. Tapi orang sangat lembut. Akhlak yang sangat baik.
Dan beliau setelah mengajarkan saya surat Al-Fatihah, jadi talqin Al-Fatihah, beliau mengajar saya Al-Fatihah dengan cara yang benar. Beliau lafadzkan dulu, kemudian saya ikut. Beliau sabar orangnya. Setelah itu beliau setiap hari ketika saya datang langsung ajak itu harus inap di masjid situ. Beliau langsung bilang jangan pulang, inap di sini di masjid. Setiap pagi, setiap sore beliau mentalqin saya sama teman saya azkar sabah wal masa, azkar pagi dan petang, pagi dan sore. Yang biasanya itu yang dikumpul di kitab Hisnul Muslim, mungkin yang terkenal di sini juga. Namanya apa? Perisai seorang Muslim atau bentuk seorang Muslim atau zikir pagi sore, ada berapa terjemahan. Beliau memang bikin talqin, saya harus ikutin beliau setiap kali, ulang lagi, setiap pagi, setiap sore. Mulai dengan 1, 2, 3, kemudian sampai hafal. Saya diberikan buku yang Hisnul Muslim itu, yang buku saku itu yang kecil warna orange. Yang pernah ke Saudi pasti tahu. Terkenal buku kecil itu, buku saku itu. Jadi setiap kali pulang dari tempat beliau di kereta, kemudian saya ke kuliah di Belanda, saya bawa buku itu, ulang lagi dan ingat. Setiap kali ingat lagi ucapan beliau, kan talqin beliau. Setiap kali balik lagi ke masjid beliau, kayak dites lagi, diulang lagi. Beliau menganjurkan saya untuk selalu zikir pagi dan sore. Duduk setelah sholat subuh atau sebelum, yani setelah azan tapi belum sebelum iqamah sudah bisa mulai semuanya. Setelah sholat kadang-kadang tidak ada waktu, ada kerjaan, jadi balik lagi, tapi sambil jalan bisa. Naik kereta, zikir. Naik motor, bisa, zikir. Lagi masak, zikir. Tidak ada, zikir itu dengan lisan, itu tidak ada penghalang sebenarnya. Kerjaan apapun kita bisa berzikir itu. Tapi setelah itu saya tidak lupa, walhamdulillah. Jadi semoga beliau juga dapat pahala yang besar. Itu sangat penting itu, zikir. Itu mungkin sesuatu yang setiap hari saya. Jangan ikut saya, ikut Rasulullah SAW. Karena teladan saya itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasanya zikir pagi dan sore. Dan itu saya belajar dari orang imam itu dari Yaman. Dan alhamdulillah sampai sekarang semoga selalu dijaga, alhamdulillah, zikir pagi dan sore. Penting. Itu seperti ruqyah harian. Itu seperti banyak orang sekarang itu kena sihir, mesej syaitan, masukkan syaitan atau apa, banyak itu. Saya mengajar di pesantren itu di bagian santriwati mungkin 3-4 itu. Hampir setiap hari harus diruqyah. Banyak orang emang kena sihir atau kena syaitan yang masuk, mesej syaitan atau ain, hasad, kena. Mungkin wallahu alam itu setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, itu karena mereka lalai dalam zikir. Zikir dengan salat itu sudah ruqyah. Jadi ruqyah sebelum terjadi sihir. Dan kalau sudah kena itu tetap itu ruqyah. Jadi itu pelindung. Pelindung. Ada hifz min syaitan. Zikir sabah wal masa, pagi dan sore, itu harus dijaga. Dan amalannya ringan dan pahalanya
sangat besar. Mungkin itu aja. Jazakallah khair. Ada lagi atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahib kitab, masya-Allah. Sahib daftar. Yang tulis. Karena itu siapa yang tulis di sini tadi? Enggak ada yang tulis kecuali satu kayaknya. Hah? Dua atau pegang HP main WhatsApp atau memang catat juga? Hah? Iya. Catat Ustaz, catat. Ya. Saya pernah mendengar Islam akan terbagi dengan 73 golongan. Lebih dekat tuh. Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan sekarang pun kita merasakan ada beberapa golongan. Bagaimana cara menjaga persaudaraan dengan perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, Syekh? Jazakallahu khairan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqa. Kulluha fin nar. Illa wahidah. Jadi orang Yahud itu berselisih 71 firqah, 71 firqah. Kemudian wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqah. Orang Nasrani pecah belah jadi firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok, sekte-sekte. Berapa? 72. وستفترق أمتي على 73 فرقة. Dan umatku, umat Islam akan pecah belah, akan pecah jadi atau dibagi 70 berapa? 3. 73 kelompok. Jadi lebih lagi dari orang Yahudi dan Nasara. Perselisihan akan lebih lagi. Kulluha finnar, semuanya akan berada di api neraka. Sudah dapat ancaman masuk api neraka, ancaman. Bisa jadi ahli nar selama-lama, jadi bekal, atau mungkin sementara kemudian dikeluarkan. Tapi tetap itu ada diancam dengan iqab. Jadi berhak untuk diiqab dengan api neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan, satu kelompok yang selamat, dan najiyah, selamat dari api neraka, firqah najiyah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan itu pertanyaan antum juga. Sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan yang sama. Gimana ya Rasulullah SAW? Mereka juga tanya, sifhum lana ya Rasulullah SAW. Jadi gimana ya Rasulullah SAW? Yang mana yang selamat itu? Ada pun 73, mana yang benar? Bingung. Minta keterangan dari Rasulullah SAW. Yang mana saya harus pilih? Sifatnya, sifat mereka seperti apa? Karena semuanya mirip, semuanya punya dalil, semuanya punya ulama yang ikut, semuanya itu orang soleh, ada orang soleh yang ikut. Yang mana yang benar? Gimana bisa membedakan di antara 73 atau 72 yang salah dan satu yang benar? Rasulullah menjawab pertanyaan antum, para sahabat. Bersabda, hum man ana alai al-yawm wa ashabi. Atau ma mithla ana alai al-yawm wa ashabi. Mereka adalah golongan yang berada di atas apa yang aku berada pada hari ini, dan sahabatku yang ikut sunnah Rasulullah SAW dan ikut kepahaman dan amalan para sahabat. Karena para sahabat itu muridnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pasti sudah sampaikan ilmu yang dibutuhkan kepada mereka.
Jadi mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan ilmu salaf, para sahabat. Kalau sudah mempelajari itu bisa orang bisa membedakan di antara yang benar dan tidak benar. Dengan ikhlas, jangan itu jadi orang yang taklid, ikut-ikutan. Cari kebenaran. Emang ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW atau tidak? Ini sesuai dengan pahaman salaf atau tidak? Dan dalam satu riwayat Rasulullah SAW juga menjawab katanya wahum jamaah, mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah golongan yang paling besar. Yang pertama itu para sahabat waktu itu. Jadi itu yang berada di atas jalan sahabat dalam agama. Jadi Rasulullah SAW sudah menjawab pertanyaan itu. Ya kan? Belajar jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabat dan murid-murid para sahabat. Supaya bisa membedakan di antara 72 dan yang satu yang selamat. Tafadhal. Jaga dengan 72 golongan tersebut, menjaga persaudaraannya gimana ya, Syekh? Menjaga apa? Persaudaraan. Jaga sesuai dengan kedekatan mereka dengan kebenaran. Yang lebih dekat kebenaran lebih berhak. Yang lebih jauh, jadi lebih dekat kekufuran tapi belum kufur, masih saudara, tapi mungkin tidak sedekat. Persaudaraan tidak sekuat dengan yang lain. Yang paling kuat itu yang paling dekat dengan kebenaran. Tapi tetap itu mereka masih satu umat. Itu satu umat. Ada yang lebih akrab, ada yang lebih jauh. Sama dengan saudara kandung. Ada yang akrab, saudara diri sendiri, kakak, adik. Ada yang lebih jauh dikit, sepupu, paman. Ada lebih jauh lagi mungkin anak keponakannya. Dan semisalnya. Jadi yang lebih dekat itu lebih berhak persaudaraannya. Yang lebih jauh ya kurang. Ya kan? Tapi tetap dijaga, paling minimal. Ya, semuanya dijaga. Sama dengan tetangga juga. Tetangga yang paling dekat lebih berhak kita untuk dapat kebaikan kita. Kunjungi atau bertanya, yang lebih dekat lebih berhak, yang lebih jauh kurang. Sama dengan golongan yang atau firqah-firqah dalam agama Islam juga begitu. Tapi kalau sudah sampai kekufuran itu sudah keluar dari agama Islam. Tapi mungkin ada yang di antara mereka yang jatuh kepada kekufuran dan dia tidak sadar. Harus dididik, harus diajar, harus diajak, harus dinasihati. Itu juga haknya. Jadi pada dasarnya kaidah dasar semuanya itu saudara. Itu punya hak saudara. Itu asalnya. Ada yang lebih akrab, ada yang lebih jauh, tapi semuanya punya hak. Dan orang yang jahil diajak dan dididik, diajari. Itu saja. Jangan langsung mengkafirkan semua. Jangan. Pas. Belum. Saya kan ada. Saya khawatir mungkin orang sudah mau pulang atau akan terlambat.
Tapi kalau masih hujan, kayaknya masih duduk. Masih hujan, Pak. Iya, masih hujan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya klasik, tapi saya ingin mendengar dari Syekh yang mungkin asli dari Eropa. Kami tinggal di daerah yang kebanyakan manusia atau tetangga kami masih melakukan, ya katakanlah, peringatan kematian-kematian, kalau bahasa familiarnya tahlilan, untuk mengingat orang yang sudah meninggal, katakanlah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Kami sebagai bertetangga kadang-kadang kebanyakan merasa nggak enak untuk di lingkungan kami tinggal. Kebetulan kami tinggal di dekat Masjid Amwa ini, di Krukut. Kami tinggal di Krukut. Untuk menyikapi itu bagaimana sebaiknya kami, karena sering kami diundang untuk mendatangi acara-acara seperti itu. Alhamdulillah, karena kami sudah mendengar dari asatidz untuk acara-acara hal seperti itu tidak disyariatkan, kami tidak datang. Bagaimana sebaiknya sikap kami untuk bertangga kepada para tetangga yang masih melakukan hal-hal yang seperti itu? Sekian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tetap menghormati mereka. Sabar, tapi dengan hormat kepada mereka. Jangan mencela mereka, menghina mereka. Dan mungkin menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa alasannya saya tidak hadir. Tapi berbuat baik kepada mereka juga dalam hal yang lain. Jadi tetangga yang baik. Selalu mungkin sering antar makanan, kita masak. Ya, undang mereka ke rumah, ngobrol. Kalau mereka sudah tahu sikap kita terhadap masalah itu, insya Allah bisa diterima, insya Allah bisa diterima. Tapi harus sabar, harus diterima dengan baik. Gitu. Dan jangan jadi orang yang kaku dalam hal itu. Dan juga jangan takut atau marah-marah. Takut jawabannya atau takut diundang atau nanti kita. Secara halus tapi jelas, saya tidak bisa ikut karena saya anggap itu tidak disyariatkan. Walaupun kalau kalian ingin melakukan silakan, tapi saya tidak bisa hadir. Tapi besok saya antar makanan saya ya ke rumah. Seperti itu. Jadi balas dengan baik. Balas keburukan dengan kebaikan. Insyaallah itu akan dipermudahkan insyaallah. Harus konsisten ya, harus konsisten dan istiqamah insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Itu udah ya, udah. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya minta maaf segala kekurangan dari saya, mungkin bahasanya kurang, bahasa Indonesia kurang, bahasa Arabnya mungkin ada, mungkin kata-kata bahasa Arab, mungkin ada bahasa Inggris, bahasa Belandanya. Tapi insyaallah kan mungkin pada satu hari katanya mungkin bahasa Inggris ya di sini boleh. Atau saya diberikan kursus bahasa Indonesia juga insyaallah, memperbaiki bahasa Indonesia insyaallah juga, insyaallah. Baiklah. Atau nanti kalau kalian sudah pintar bahasa Arab semua setelah insyaallah ada bahasa, insyaallah bisa sampaikan nama.
bahasa Arab insyaallah. Tapi saya khawatir kalau kalian semuanya lancar bahasa Arab, tidak butuh Ahmad lagi. Langsung datangkan Syekh Fauzan atau semisalnya para ulama dari Saudi, dari Mesir, dari mana gitu. Ahmad itu hanya jadi pelajar juga sama, ya kan? Enak, alhamdulillah. Hakada subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.